kenapa kalau misalnya sekarang tuh petani dianggap miskin, profesi yang kotor, apa kayak gitu. Itu kan sebenarnya tentang mindset gitu loh. Kalau misalnya bisnis itu yang melakukan jarang, sebenarnya kan malah itu kesempatan untuk kita bisa kerja gitu loh di situ, bisa cari makan di situ gitu loh. Makanya kalau misalnya ada anak muda, ini yang kita sepakat ya dari dulu ya, kita tuh mau berbisnis atau mau keren gitu loh. Itu tuh kayak dua hal yang kadang-kadang bertolak belakang gitu loh. Katanya di tahun 2100 tuh kita tuh akan kiamat pangan. Itu ngeri loh. Maksudnya gini, sekarang tuh usaha yang ada di bidang pertanian tuh jarang yang mau gitu. Terus di tahun 2100 jumlah pangan sama jumlah manusia tuh udah sama gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lakuin gitu loh, itu tuh kiamat bisa lebih cepat loh. Kami juga membuat pupuk sendiri itu seperti ekoenzim ya. Dari buah-buah jeruk yang jatuh, busuk, kami cuci, kami fermentasi dengan menggunakan molase dan gula Jawa. Nah itu juga mempermanis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya pribadi nama Ronang Surbakti dan teman saya Gali Haji Priambada. Di sini kami berdua lagi membangun usaha agrowisata petik jeruk. Itu lokasinya di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ini kenapa kami memilih budidaya jeruk. Untuk awal-awal kami membangun usaha ini memang fokusnya adalah ke buah ya. Tanaman buah. Nanti di pohon buah ini akan mungkin ada kita tumpang sari dengan hortikultura gitu. Tapi kenapa kami memilih jeruk? Secara analisa di awal-awal kami memang memilih jeruk ini karena pertama untuk pesaingnya, artinya kami memang mau membuat usaha itu no kompetisi ya. Buah jeruk ini sendiri adalah masuk di semua kalangan dan dia bisa, pola pikir kami memang adalah buah apa yang bisa langsung bisa dipetik, makan di tempat gitu kan, dan masuk semua kalangan. Itu pola pikir pertama. Nah, sedangkan untuk olahan apa pola bisnis dan konsepnya itu biasanya rekan saya Mas Gali. Pertanian ini adalah salah satu bidang usaha yang jarang orang lirik karena kesannya bertani itu kan miskin, kotor, capek gitu ya. Itu kami ambil bidang bisnis ini supaya pertama kami bisa menunjukkan ke orang bahwa bertani itu nggak harus miskin, kotor apa segala. Terus yang kedua, pasar ini kan memang jarang dilirik anak muda. Jadi kami melirik ini untuk pesaingnya nggak usah banyak-banyak supaya nanti yang kami konsep ini adalah untuk awal-awal bisa dipastikan ya yang bermain kami, jadi ya secara pasar dan itu pola pikirnya ya itu biasanya lebih aman gitu. Nah sedangkan wisatanya adalah memang itu adalah pola pikir ataupun analisa untuk penjualannya itu kami bisa menciptakan pasar sendiri. Jadi tidak ketergantungan sama bakul gitu, nggak jual ke pasar. Jadi kita jual dengan harga sendiri, ya dimana kita memang harus membuat konsepnya adalah wisata supaya menarik, nggak jual di pasar gitu. Jadi sebenarnya wisata tuh nggak sengaja ya Bang kita ya? Ya. Jadi nggak sengaja. Jadi awalnya plan kita tuh kita tanam jeruk, petik, jual ke pasar gitu loh. Terus yang terjadi tuh ya tiba-tiba orang datang minta petik sendiri, terus tiba-tiba semuanya sangat sporadis gitu loh awalnya tuh. Jadi tiba-tiba kayak, oh kita harus kasih tiket, awalnya kita kasih tiket murah, ternyata viral, banyak yang datang, buah habis, ya tapi kita nggak punya uang waktu itu. Hancur, pohon jeruk kita hancur gitu loh. Jadi sebenarnya wisata tuh kayak pisau bermata dua kalau menurut kita gitu loh. Kalau memang kita nggak siap, hancur gitu. Tapi di sisi positifnya, itu harga bisa kita kontrol kalau di wisata. Beda sama kalau misalnya kita jual ke tengkulak gitu loh. Dia mau bilang berapa, ya kita kasih. Cuman kalau misalnya di wisata tuh, istilahnya gini, wisata tuh kita nggak jual buah, tapi kita jual pengalaman petik buah. Yang harus dipahami itu dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang kesini bilangnya mau beli jeruk gitu loh, ya saya bilang sih mending di pasar. Kalau kesini, beli pengalaman petik jeruk. Pilih sendiri buahnya yang mana, jenengan bawa pulang, kiloin, ya itu udah buah yang jenengan pilih gitu loh. Bukan yang dipetikin sama petani gitu loh. Jenengan ngerasain pengalaman petik buahnya, kita ajak ngobrol gimana ketertarikan Anda tentang pertanian gitu ya. Gimana pohon ini bisa besar gitu loh. Jadi wisata itu sebenarnya itu gitu loh. Jenengan bisa belajar, jenengan punya pengalaman gitu loh.
Dan yang paling penting sih sebenarnya kalau misalnya buat petani, wisata tuh kontrol harga ada di jenengan gitu loh, ada di bapak-bapak semua kalau misalnya mau jadi pelaku industri agrowisata gitu loh. Jadi basicnya ya memang kita bekerja sebagai bisnis ini as a sociopreneur gitu ya. Kita awalnya nggak bisa berangkat ini sebagai planner aja atau sosio aja. Jadi itu tuh kayak sosial dan harus ada penghasilan di situ. Kalau misalnya kita tuh cuma salah satu ya nggak bisa jalan di sini. Karena yang jelas kalau misalnya kayak kita sosialnya di sini tuh kita berdayakan orang sini, terus kemudian lahan kas dan sebagainya itu sebagai bentuk dari kolaborasi kita secara sosial gitu loh. Kalau misalnya plannernya ya kita nggak akan membuat bisnis tanpa kita analisa gitu loh. Saya sama Bang Ronang ya sebelumnya sudah melakukan beberapa bisnis juga. Itulah yang mungkin kita beda gitu ya. Kalau misalnya kita hajar aja sebagai petani gitu ya, ya nggak jalan gitu loh. Kita memang konsep utamanya kita tanam jeruk, tapi konsep usahanya kita memang socialpreneur. Jadi kita coba balancekan itu karena mudah-mudahan sih usaha ini bisa berdampak secara sosial gitu. Pola pikirnya adalah kita itu kalau bisa memang no kompetitor gitu ya, supaya kita mudah dan aman untuk melakukan penjualan di pasar. Itu yang pertama secara bisnis gitu. Karena seperti saya dibilang sama Mas Kali tadi bahwa walaupun kami socialpreneur, tetap segi bisnis tetap harus ada. Karena kan apapun itu ya harus ada uang yang berputar untuk menghidupkan ini kan gitu. Itu alasan kami pilih pertanian, karena menurut kami pertanian nanti adalah salah satu proyek ataupun bisnis yang sangat menjanjikan. Mau apapun yang terjadi orang tetap makan kan gitu. Nah gitu. Nah jadi itu yang kami pikirkan. Nah terus kalau kesulitan dalam itu pastinya ada ya. Nggak mungkin atau nggak ada lah sebuah bisnis yang langsung sukses, itu nggak ada. Tantangannya banyak, mulai dari faktor lingkungan, tanaman, teknis, ya sosial, itu semua ada. Ya tinggal kita bagaimana menempatkan diri dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau dibilang kesulitan ataupun kendala di dalam tanam banyak, karena di daerah yang di Balai Rantai ini sendiri tekstur tanahnya itu kan batu dan pasir. Nah ini nanti kita bisa lihat di lapangan ya, ada beberapa jeruk itu dia susah sekali naik. Nah ada yang langsung kena virus, itu kami harus akalin supaya dia tetap maksimal dan berproduksi gitu. Nanti ada beberapa yang bisa kami contohkan. Tapi dalam perjalanan kami akhirnya menjadi paham gimana sih sebenarnya cara merawat tanaman, bagaimana sih sebenarnya melakukan treatment supaya dia bisa maksimal gitu. Itu kami lakukan dan alhamdulillah itu semua berjalan ya on the road ya, on the track gitu, maksudnya on the track. Jadi walaupun banyak kendala, tapi itu masih sebatas normal gitu. Jadi sebenarnya jeruk ini dia endemiknya dia sebenarnya di ketinggian 1.200, sedangkan di sini 800. Sebenarnya kurang cocok kalau menurut habitatnya gitu. Tapi kami melakukan beberapa analisa, pembelajaran dan modifikasi sehingga dia malah ini sekarang jeruk yang kami tanam ini lebih bagus dari tempat aslinya. Nah di Sumatera, ini kan bibit dari Medan, itu malah lebih bagus. Itu juga salah satu yang kami analisa karena kami udah terjun di wisata ya. Artinya kan kalau wisata mau tidak mau kita harus siap produksinya kan gitu. Harus ada stok. Harus ada stok untuk orang yang datang. Nah, jadi kami melakukan juga modifikasi untuk manajemen seasonnya, musimnya. Nah, selain itu memang kami udah menanam sekitar 7 hektar ya bro? Ya. 7 hektar, populasinya sekitar 2.700 pohon. Kami melakukan pemetaan panen, itu yang pertama, supaya menjaga produksinya bisa aman. Yang kedua, kami juga melakukan treatment supaya jeruk ini dia itu tanpa musim. Jadi idealnya kalau ini kan dia itu biasanya berbunga di bulan 9-10 biasanya. Pada bulan 6 itu, bulan 7, bulan 8 orang Sumatera biasanya melakukan pemupukan treatment, berharap bulan 9 itu berbunga, nanti bulan-bulan 12, bulan 1 panen. Itu biasa begitu siklusnya. Tapi di sini kami melakukan modifikasi sehingga sekarang pun banyak buahnya. Ini bulan 5 nih ya. Banyak. Dan buah yang lagi kembang dan buah kecil banyak. Nah, kami melakukan itu. Kami melakukan pembelajaran apa sih faktor untuk membuat sebuah pohon itu bisa mengeluarkan bunga dan buah. Nah, kami pelajarin itu, kami laksanakan dan alhamdulillah itu berjalan dan bisa.
Karena ini ya, tantangannya untuk petik buah, itu kita pernah riset ya berdua ya. Maksudnya ternyata tuh supply sama demand tuh nggak pernah sejajar gitu loh. Pasti gini nih, jadi ketemu di tengah. Jadi permintaan banyak tapi buahnya nggak ada gitu. Jadi kalau pertanyaannya, coba cari deh di mana wisata agrowisata yang nggak pernah kehabisan buah gitu. Nggak ada. Apel malang berhektar-hektar pernah habis juga gitu loh. Jadi ya pada akhirnya memang kenapa wisata itu kita tuh harus pikirkan berapa tiketnya, berapa yang apa gitu, dan apakah harus viral apa enggak gitu loh. Itu jadi pertanyaan kami juga gitu loh. Jangan-jangan kita tuh nggak harus banyak, tapi kita saring yang datang tuh. Ya. Orang-orang yang lebih mengapresiasi buah itu sendiri. Karena jeruk itu dari mulai pentil sampai dia matang, itu butuh waktu 4-5 bulan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tuh makan nggak dihabisin gitu loh, itu tuh kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita tuh harus membuang sesuatu yang kita tuh perjuangkan itu lama gitu loh. Ya. Jadi seperti itu sih kalau misalnya tantangannya di wisata tuh itu gitu loh. Ya, jadi untuk saat ini kami sudah menanam 7 hektar, lokasinya ada 10, terpisah-pisah ya. Tapi semua di Desa Balirande. Itu lahannya lahan khas sama pelungguh. Kami melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk peningkatan sosial dan pendapatan desa ya, PADES itu. Dengan yang kami lakukan konsep agrowisata ini, desa juga menerima dengan baik, sehingga desa juga sedikit mulai membantu ya, tempat gitu untuk wisata. Nah, dan sekarang ini udah mulai kami laksanakan itu ketika nanti ada pengunjung masuk ke dalam atau mau petik jeruk berkunjung ke tempat kami, itu nanti registrasi dulu di tempat ini, di kedai ini, maka kami antar dia ke lokasi kebun yang dibuka pada jadwal ini saat ini. Kami antar dengan menggunakan shuttle. Shuttle-nya itu menggunakan jeep seperti begini. Nah, nanti ada biaya-biaya paket. Itu juga nanti bisa nggak cuma ke kebun jeruk. Nah, karena di wilayah kebun kami ini ada beberapa destinasi wisata seperti Kalitalang, terus Kelangon, daerah Semerapi. Terus ke bawah juga ada itu Watu Gede, Kaliworo. Itu pengunjung nanti bebas memilih mau kemana aja selain ke kebun jeruk. Tapi yang jelas ketika datang dan registrasi di sini, startnya itu adalah wajib ke kebun untuk petik. Nah, nanti pengembangannya mau kemana itu ada beberapa paket. Jadi kalau untuk maintenance tanamannya perihal pengunjung yang banyak atau bisa overload gitu. Jadi sebelum masuk itu memang kami melakukan edukasi dulu. Edukasi sama sampling ke pengunjung yang mau petik jeruk itu kami melakukan contoh dulu. Memang dengan banyaknya orang berbagai tipe gitu ya, memang berpengaruh ke jeruknya. Terutama cara petiknya yang tidak benar sehingga ada yang patah, ada yang kulitnya tertinggal, itu membuat jeruknya stres. Ini kami sudah 2 kali mengalami seperti disampaikan sama Galih tadi, Mas Galih. Udah 2 kali kami melakukan treatment untuk mempermanis buah karena stres, jadi ditarik patah terus kulitnya tinggal itu. Bahkan ada yang buka gitu, separuh di pohon. Separuh ditinggal di pohon itu. Ya benar itu. Tapi ya namanya orang banyak ya begitu. Nah itu dia jeruknya jadi satu pohon itu kecut. Nah kemarin ini hampir separuh lah bisa dibilang. Dari contohnya satu lahan itu ada 350 pohon, separuh itu kecut. Ya alhamdulillah kan kami punya ilmunya ya. Cuman ya repotnya adalah kami harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk mentreatment supaya dia manis. Dan selain biaya, waktu. Dia minimal nunggu 2 minggu. Ibaratnya kan kami treatment menggunakan hormon gitu untuk mempermanis itu, ya itu diproses 2 minggu baru nyampe di buahnya gitu, dari daun sama akar kan itu kan disemprot sama dikocor 2 kali itu ya 2 minggu baru nyampe di buahnya, baru dia manis lagi. Tapi bisa kok tuh. Cuman ya itu tadi konsekuensinya ya butuh biaya tambahan sama waktu itu gitu. Kalau pupuk ada beberapa ya, tapi kami secara keseluruhan itu 80% itu organik. Dari rabuk letong kalau bahasa pupuk kompos. Nah, pupuk kompos. Kimia kami tetap pakai, tapi itu sebagai starter. Starter itu maksudnya ketika kami mau ngerabuk, memupuk, kami kasih kimia dulu untuk memancing akarnya tumbuh dan percepatan. Baru udah kami langsung susulin pupuk kompos supaya dia cepat terserap. Dan itu berhasil dengan cara begitu. Sedangkan untuk maintenance perawatan atas, insektisida pengendalian hama itu wajib karena kami lahan terbuka.
Ya. Nah, kami belum menggunakan 100% organik untuk atas gitu, untuk hama gitu. Ya, kami lagi melakukan analisa supaya nanti ke depan itu kami bisa menggunakan bahan organik. Tapi ya persentasenya rendah kok. Kami nyemprotnya pun di sini sebulan sekali. Karena kan ini agro ya, orang langsung petik supaya tidak terkontaminasi. Jadi kami nyemprotnya sebulan sekali. Sebenarnya tergantung tanamannya ya, tergantung pohon buahnya. Tapi setelah kami analisa, manis itu nanti nggak stres dari itunya. Jadi kami kembalikan dulu stres pohonnya. Itu pakainya Ambition. Itu seluruh tanaman begitu sih. Di Tokopedan banyak. Pakai Ambition dulu. Habis itu nanti kami kocor dan spray itu kalium. Tapi kaliumnya yang konsentrasinya tinggi. Nah, ada yang memang home industry, ada yang pabrikan gitu, tergantung yang mana. Sedangkan kami pakainya yang home industry, yang teman-teman kami buat gitu, termasuk kami juga. Dan kami juga membuat pupuk sendiri itu seperti ekoenzim ya, dari buah-buah jeruk yang jatuh, busuk, kami cuci, kami fermentasi dengan menggunakan molase dan gula Jawa. Nah, itu juga mempermanis itu. Itu kan kalau di dalam buah itu kan kaliumnya tinggi. Daun sama buah itu kaliumnya tinggi. Nah, itu yang kami fermentasi, airnya kami ambil untuk kami kocorkan lagi. Ada kok di pondok itu nanti kalau mau lihat gitu. Baunya enak malah seger. Ya benar. Nah, itu yang kami lakukan untuk mempermanis itu. Satu bidang tanah itu bisa beda. Maksudnya sedangkal tanah bisa beda unsur haranya. Jadi ini karena luas ini 7 hektar, nggak mungkin kami teliti satu persatu. Ada 2-3 pohon yang kuning ya bro, kuning kekurang kalium. Buahnya pecah itu ada, makanya kami berdua kadang-kadang jalan inspeksi gitu. Nanti ketika ada itu kami collecting masalah, ya pas nyemprot atau pengurus selanjutnya kami menambahkan unsur yang kurang gitu. Ya, kalau misalnya mau berkunjung, alamatnya nanti tertera ya di ini YouTube ya. Kalau misalnya di sini yang Anda dapatkan kalau misalnya jenengan datang ke kebun jeruk kami, yang pertama yang jelas jenengan akan dapat buah segar, ya. Petik langsung dari pohonnya. Dan kemarin kita coba buah kita tuh kita taruh di luar kulkas, itu 1 bulan masih oke ya bang ya? Ya. Masih seger, awet. Jadi ternyata ketika kita tuh bisa petik buah langsung di pohonnya, bedanya sama buah yang dikirim misalnya kita ngambil dari Medan gitu ya, itu tuh udah ada perjalanan sekitar berapa jam, berapa hari, malah minggu. Terus di sananya petik sampai di karung itu prosesnya udah lama gitu loh. Makanya kalau misalnya buah dari sana dikirim ke Jawa, itu tuh biasanya nggak bertahan lama seperti buah yang ketika akan dipetik di sini gitu loh. Jadi buah kami jamin segar dan dalam jangka waktu yang lama bisa bertahan di rumah. Terus selanjutnya pengalaman petik buah itu sih, itu tuh buat numbuhin buah sampai umur sekian di lahan sebesar ini, itu kami kayaknya ya, menurut saya di daerah Jogja, Jawa Tengah kayaknya belum ada ya. Yang seluas ini ya. Yang jeruk belum ada. Yang jeruk belum ada kayaknya. Jadi pertanian monoculture, cuman di lahan seluas ini mungkin ya, kalau di Jogja terutama baru bisa ditemuin di sini. Jadi kalau misalnya mau melihat pertanian jeruk yang besar, silakan datang ke kebun kami gitu. Terus selanjutnya ya di sini tuh bisa lihat view Merapi. Jadi kita tuh ada di kaki Gunung Merapi. Jadi kalau misalnya dari kebun mau ngelihat Merapi bisa gitu. Jadi itu sih yang akan didapatkan gitu. Apalagi bang? Ya, selain itu juga nanti teman-teman yang berkunjung ke tempat kami itu bisa melakukan camping ground juga bisa ke depannya. Yang jelas wisata edukasi, tukar ilmu dan pengalaman tentang pertanian di lokasi itu bisa, dan banyak dan naik jeep apa segala pengalaman-pengalaman yang konsep yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya, apakah di Karanganyar, apakah di Kali Kuning di Jogja itu kami beda karena kami nanti jeepnya masuk ke kebun, sepanjang jalan bisa makan jeruk, itu nanti sudah ada paket sendiri. Ini nama wisatanya kami Tanah Merapi. Saya pribadi biasanya juga bisa dihubungin di nomor 081261900023 dan nanti di akhir ataupun di bawah video ini kami ada alamat yang bisa dihubungi. Saya pribadi berharap untuk ini ya, untuk teman-teman terutama kaula muda nggak usah malu ya untuk bisa menekuni bisnis di bidang pertanian, karena menurut saya justru bidang pertanian ini adalah
salah satu bidang yang sangat menjanjikan. Kalau kita kelola dengan benar, analisa dengan benar, ini sebenarnya adalah bisnis yang jaminan akan untung. Tapi dengan benar ya, kita dengan analisa yang benar. Dan enaknya lagi bahwa bidang pertanian adalah ini yang sedikit pelaku, minim pelaku, sehingga masih enak untuk mengembangkan dan berkreasi. Pola pikir yang selama ini bertani itu adalah capek, panas, miskin, itu insya Allah dengan cara yang ya salah satu yang kami bisa lakukan ini itu beda, salah gitu. Bahwa tani itu sebenarnya asik. Nah, cuman butuhnya sekarang itu adalah cuman mental. Nah, gitu kira-kira. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan tentang pesan tuh, kalau di saya tuh jadi sedikit ironi ya. Maksudnya gini, kemarin saya sama Bang Ronald sama teman kita dari UN Habitat itu sempat ngobrol ya. Katanya di tahun 2100 tuh kita tuh akan kiamat pangan. Itu ngeri loh. Maksudnya gini, sekarang tuh usaha yang ada di bidang pertanian tuh jarang yang mau gitu. Terus di tahun 2100 jumlah pangan sama jumlah manusia tuh udah sama gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lakuin gitu loh, itu tuh kiamat bisa lebih cepat loh. Yang kita jadi ironi itu gitu loh. Jadi maksudnya ini bisnis ini tuh potensinya masih banyak gitu loh. Kami paham kenapa banyak yang nggak melakukan tuh paham gitu loh, karena pasti harus kerja keras, pasti harus bertahun-tahun mereka harus siap untuk puasa dulu, mentalnya harus kuat gitu semuanya itu. Cuman kalau misalnya nggak ada yang lakuin, ya ironi-ironi tadi bakal terjadi gitu loh. Kenapa kalau misalnya sekarang tuh petani dianggap miskin, profesi yang kotor, apa kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya tentang mindset gitu loh. Kalau misalnya bisnis itu yang melakukan jarang, sebenarnya kan malah itu kesempatan untuk kita bisa kerja gitu loh di situ, bisa cari makan di situ gitu loh. Makanya kalau misalnya ada anak muda, ini yang kita sepakat ya dari dulu ya, kita tuh mau berbisnis atau mau keren gitu loh. Itu tuh kayak dua hal yang kadang-kadang bertolak belakang gitu loh. Ya. Pertanian itu kita menganggap ini tuh bisnis gitu loh. Kalau misalnya ternyata harus jadi keren, itu bonus aja gitu loh. Nah, itu ya bedanya sama anak-anak muda sekarang kan, misalnya mereka lebih berpikir untuk gimana caranya jadi keren gitu loh. Ya kalau misalnya kita tuh makin sedikit yang melakukan, ya kita jadi keren juga gitu loh. Intinya kayak gitu aja sih kalau kita ya.